Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasrillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukrulillah la ni'matillah. Pagi hari ini kita bisa memenuhi kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang qiyamul lail semalam suntuk. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya jama'atan wa man shallal subuh jama'atan." Barang siapa yang sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah, itu faka'annama ahyal lail kullu, seakan-akan qiyamul lail semalam suntuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di pagi hari ini. Kurikulum berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah babul muraqabah, bab tentang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata pepatah bahwasanya kalau kita takut terhadap singa harimau maka jauhi. Kalau kita takut terhadap musuh maka kita harus menyingkir. Tetapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muraqabah. Maka muraqabah ini akan bisa kita lakukan manakala kita mengenal siapa yang kita dekati. Maka di dalam kitab Ilmu Tauhid itu disebutkan bahwasanya kewajiban pertama kita itu bukan sholat, kewajiban pertama kita itu bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Tapi apa? Kata para ulama ahli tauhid bahwasanya kewajiban pertama manusia, awal wajibil 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqomah. Jadi kewajiban pertama manusia adalah ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala bistiqoni, dengan seyakin-yakinnya, dengan sedekat-dekatnya, dengan sedetail-detailnya. Ini kewajiban kita. Kenapa? Karena tidak ada artinya misalnya kita sholat, rukuk, sujud, tetapi tidak kenal yang kita sembah. Kita rukuk, sujud, tetapi tidak tahu tentang zat yang kita taati, zat yang kita ibadahi. Makanya ketika kita ini sholat, kadang-kadang sholat merasa kemudian malas, merasa tidak ada artinya, barangkali karena kita belum muraqabah, belum ma'rifatullah. Kita haji, yang katanya haji itu pergi ke Baitullah. Haji menjadi duyufur rahman, tamunya Allah. Tapi kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kewajiban pertama manusia adalah ma'rifatul ilahi bistiqoni. Nah, kenal dengan Allah itu yang bagaimana? Kata para ulama, mengenal Allah Subhanahu wa taala bi asma'i wa sifati, dengan mengenal asma-asma'nya Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala.
kita tahu asma-Nya Allah itu ada 99, sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu dikenalkan oleh para ulama ada sifat 20. Nah, itu yang kita kenal, yang kita pahami. Kalau kita tidak tahu itu, berarti kita masih belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya asma dan sifat Allah itu tak terhingga, tetapi dengan mengetahui, dengan kita kenal 99 asma Allah itu saja sudah dapat dikategorikan kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Ya Rahman, Ya Rahim sampai dengan yang terakhir ada sifat Allah, ada sifat wujud, kitab baqa, mukhalafatul lil hawadis. Itu adalah kita bermakrifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah bermakrifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah salat kita semakin tawajuh, semakin seolah-olah memang berhadap-hadapan, berdialog langsung. Bahkan ketika kita membaca Al-Qur'an itu seperti ngobrol dengan Allah kalau kita sudah bermakrifatullah. Kalau kita belum mengenal Allah, ya baca Quran ya seperti baca tulisan-tulisan lain, membaca karya-karya lain. Tapi ketika kita membaca Quran tapi didasari dengan makrifatullah, itu seperti ngobrol dengan Allah. Kita punya solusi, didialogkan dengan Quran. Ya Allah, saya punya masalah ini. Maka Quran langsung memberikan satu jawaban-jawaban inspirasi atas solusi yang kita hadapi. Itu bermakrifatullah. Jadi sekali lagi, apapun ibadah kita harus dilambari ada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai muraqabah, mendekatkan diri atau menjaga diri kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Allazi yaraka hina taqum." Siapa Allah itu? Di antara sifatnya diterangkan dalam surat Asy-Syu'ara bahwasanya allazi yaitu zat yaraka yang melihat kamu hina taqum ketika kita dalam keadaan berdiri. Ketika kita sholat berdiri menghadap kiblat, tangan kita angkat, kemudian mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Itu yaraka, allazi yaraka, zat yang melihat posisi kita dalam keadaan berdiri. Nah, ini kalau kita dalam berdiri ini muraqabah betul. Ada rasa bahwasanya memang kita dilihat Allah. Itu rasanya sudah luar biasa. Bahkan kemudian menyebutkan satu kalimat takbir, menyebutkan satu kalimat yang menjadi sifat Allah, Allahu Akbar. Itu spektakuler. Bahkan para sahabat yang sholatnya itu muraqabah, baru berdiri mengangkat tangan mengucapkan kalimat takbir, itu semaput, geblak. Karena apa? Melihat satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang nikmatnya luar biasa. Ya Allah, saya yang dhaif, banyak dosa, banyak maksiat, kok ya masih diperkenankan untuk menemuimu ya Allah. Ya Allah, saya yang banyak maksiat, banyak dosa, kok masih lisan ini diberikan kesempatan untuk menyebut asmamu ya Allah. Itu satu kalimat muraqabah, kesadaran diri tentang siapa yang disebut, apa yang disebut, siapa yang kita tawajuhi, yang kita hadapi. Nah, itu kalau sholat kita takbir saja kita muraqabah, punya nilai bahwasanya allazi yaraka hina taqum, Allah zat yang menatap kita, melihat kita ketika kita dalam keadaan berdiri. Itu rasanya mau goyang sedikit, mau kemudian banyak gerak, rasanya malu kita berhadapan dengan zat yang maha, kemudian kita bahasanya datang dengan leda-lede,
dengan tidak semangat, itu rasanya malu betul. Kita misalnya dapat undangan presiden, itu aja berangkatnya sudah mungkin sebulan dapat undangan sudah nggak bisa tidur. Karena apa? Membayangkan bagaimana nanti posisi duduknya gimana, nanti kalau ke sana pakai pakaian apa, nanti kalau ditanya berdialog kira-kira ngomongnya bagaimana, sikapnya bagaimana, itu sudah gambarannya. Kita mempersiapkan diri bertemu dengan orang yang menurut kita itu adalah dihormati. Apalagi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kesiapannya kita dari rumah, kesiapannya kita mental maupun fisik kita itu disiapkan dengan betul-betul. Karena apa? Karena kita akan datang kepada zat yang allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, dan zat yang melihat perubahan-perubahan kita, gerak-gerik kita fis sajidin ketika kita sujud. Jadi semua gerak-gerik kita itu ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini di dalam sholat, kalau tadi ada rasa muraqabah, ada rasa ditatap, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rasanya kita sholatnya semakin khusyuk. Rasanya tidak enak, tidak elok kalau kita sholat dalam keadaan misalnya aras-arasan, pelengahan, tengah-tengok, kemudian banyak gerak. Itu diantara kita ini kurang kesadaran di dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ma'akum yang menyertai kalian, menyertai kita sekalian, aina ma kuntum, dimanapun Allah berada. Jadi rasanya di tempat manapun kita menyelinap, kita menyendiri, kita sembunyi, tidak ada satu tempat pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muraqabah. Maka ketika kita sudah merasa di tempat manapun, meskipun itu tersembunyi, meskipun tidak ada makhluk yang melihat kita, wa huwa ma'akum, pasti Allah menyertai kita. Maka kita ketika mau melakukan satu kemaksiatan, dosa, kemudian kita mau menzolimi orang lain, rasanya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, ketika kita mau melakukan kebaikan apapun, rasanya tetap semangat. Kebaikan kecil pun rasanya tetap semangat. Karena apa? Allah pasti lihat, meskipun orang lain tidak melihat kita. Tapi karena Allah Maha melihat, menyertai kita dimanapun kita berada, rasanya semangatnya sama. Ibadah ketika banyak orang, ya sama. Ibadah ketika sembunyi atau sepi juga tetap dalam keadaan semangat. Ibadah yang besar juga semangat. Ibadah yang kecil sangat-sangat rahasia juga semangat. Misalnya ibadah yang rahasia itu ibadah hati kita, tidak akan ada yang tahu. Kalau hati ini berzikir terus, kita jalan berzikir, kita nyetir berzikir, kita duduk sambil nunggu azan, nunggu iqamah berzikir. Semua berzikir itu ibadah yang sifatnya sirriyah, rahasia. Tapi kalau kita bisa melakukan, yakin semangatnya sama ketika ibadah dalam keadaan rame-rame, itu berarti muraqabah, kedekatan kita dan kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi, sangat detail. Saking detailnya kita punya semangat sama tadi. Dalam keadaan ramai ya semangat, dalam keadaan sepi ya semangat. Nah, seringkali kita ini ibadahnya didikte dengan kondisi, didikte dengan makhluk. Meskipun ini sebetulnya fitrahnya manusia, tapi kita harus tadi, fitrahnya manusia itu kadang semangat ketika rame-rame. Yang ramai semangat,
yang kemudian nggak ada orang, kita mulai ngelokro, mulai kemudian semangatnya kurang. Ini sebetulnya manusiawi, tetapi itu harus dilawan. Harus punya kesadaran bahwasanya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah menyertai kita kapanpun. Ini efek dan ketika kita ini kenal dengan Allah Subhanahu wa taala punya dampak yang demikian. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam muraqabah ketika belum ada syariat yang namanya sholat, itu beliau datang naik ke Jabal Nur. Padahal dari rumah beliau ke Jabal Nur itu kira-kira 5-6 kilo. Dan pasti ditempuh dengan jalan kaki. Belum lagi naiknya. Naiknya mungkin sekitar 1-2 jaman. Jadi perjalanan Rasulullah SAW menyendiri untuk muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, tahanus, yang akhirnya kemudian dapat wahyu yang pertama itu berulang-ulang kali baginda Rasulullah SAW menempa diri untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenal itu kadang ya dicari. Kita tidak kemudian ujuk-ujuk kok kenal dengan Allah, harus ada proses pencarian. Nabi Ibrahim saja ketika mau kenal dengan Allah itu mencari. Di dalam Quran itu observasi pencariannya Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala itu dikisahkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Ibrahim pernah menyangka bahwasanya rembulan itu atau bintang itu adalah Tuhan karena punya cahaya yang indah. Ternyata bintang itu kemudian tenggelam. Muncul ada bulan yang lebih besar, yang lebih indah. Kemudian menyangka bahwa ini ternyata Tuhan yang asli. Yang seringkali oleh pujangga itu dinisbatkan sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang mempunyai rasa kegembiraan, kebahagiaan, biasanya digambarkan dengan bulan. Ketika ada rasa cinta digambarkan dengan bulan. Makanya kemudian ini mungkin Tuhan yang asli. Ketika rembulan pun itu kemudian tenggelam, diganti yang lebih besar, yang lebih terang, yaitu matahari. Menganggap lagi ini ternyata ada yang lebih besar. Jadi pencarian Nabiullah Ibrahim terhadap Tuhan pun kadang-kadang mengalami proses yang salah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengenalkan diri dan memberikan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pun demikian yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad ketika beliau dalam keadaan resah melihat kondisi masyarakatnya, kok nggak ada yang kenal dengan Tuhan. Padahal mereka tiap hari diberikan makan, tapi dengan zat yang memberi makan belas nggak kenal. Apalagi ibadah, kenal saja tidak. Makanya zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah, kebodohan. Kenapa disebut jahiliyah? Karena tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keresahan hati baginda Rasulullah, kegundahan ini mendorong beliau itu untuk bertahanus, berangkat dari rumah menuju ke bukit gunung yang namanya Jabal Nur. Kalau kita haji atau umrah biasanya mampir ke sana. Biasanya yang sempat naik kemudian sampai ke Gua Hiro. Nah, di Gua Hiro ini baginda Rasulullah SAW berhari-hari minta petunjuk Allah, merenung kondisi zamannya seperti itu. Orang-orang tidak ada yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengenalkan diri, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kemudian mengenalkan diri lagi dengan nama yang lebih jelas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallah, dialah Allah. Jadi langsung disebut namanya. Kalau tadi cuma disebut sifatnya, alladzi khalaqal iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi disebut hanya sifatnya. Sifatnya Tuhan adalah khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Tapi belum disebut namanya. Baru Allah kemudian mengenalkan kepada kita, qul huwallah, katakanlah bahwa sang pencipta itu namanya Allah. Ahadun, yang punya sifat satu. Nah, dari ini kemudian kita sudah tidak mencari-cari nama Allah lagi. Makanya para filsuf mengatakan bahwasanya untungnya kita umat Rasulullah SAW itu tidak usah repot-repot untuk mencari Tuhan. Karena kata para filsuf bahwasanya seringkali subjek itu mencari objek. Kita subjek, objeknya adalah Allah. Seringkali kita mencari, seperti pencariannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kata para filosof, tidak semuanya subjek itu mencari objek. Kadang-kadang objek mengenalkan diri kepada subjek. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengenalkan diri kepada baginda Rasulullah dan mengajarkan kepada kita tidak usah repot-repot mencari. Cukup kita dengan membaca Al-Qur'anul Karim, insyaallah Allah langsung mengenalkan diri kepada kita. Jadi tidak usah repot-repot seperti observasinya Nabiullah Ibrahim. Observasi ini salah, cari lagi, salah, cari lagi. Tapi dengan kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung tidak usah mengalami satu proses yang ganti-ganti Tuhan atau ganti-ganti kenal dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasulullah SAW di dalam muraqabah mengenalkan diri dengan Allah itu melakukan proses yang panjang. Ada tahanus, naik gunung, menyendiri, kemudian baru Allah mengenalkan kepada beliau. Nah, ini proses-proses muraqabah tidak kenal dengan Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sifatnya Allah yang harus kita kenal juga, yang ini disampaikan Allah langsung, innallaha, sesungguhnya Allah la yakhfa, tidak samar sama sekali. Allah itu tidak samar, tidak tertutup. Makanya dalam Al-Asmaul Husna ada sifat Allah itu Az-Zahir wal Batin. Allah punya sifat Az-Zahir, yang maha tampak, yang maha jelas, yang maha cetoil-wel. Ini Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu rasanya tadi galau, kemudian punya pikiran Allah yang punya sifat Az-Zahir yang maha tampak kok sampai tidak dikenal oleh makhluknya. Allah juga punya sifat Al-Batin yang maha tersembunyi, karena memang zatiyahnya kita tidak mampu untuk melihatnya secara kasat mata. Karena kalau kita ini diperlihatkan zatiyahnya Allah, nggak kuat. Zat fisik kita yang lemah ini nggak kuat. Nyatanya pernah Nabiullah Musa alaihissalam yang berdoa ingin untuk diperlihatkan zatnya Allah. Nabi Musa ini seorang nabi, seorang rasul, doa pengen diperlihatkan Allah. Kemudian Allah munculkan nurnya di balik bukit Tursina. Ini saja baru diperlihatkan nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah enggak kuat, semaput, geblak. Apalagi kalau diperlihatkan zatiyahnya Allah. Maka yang dimaksud dengan Allah punya sifat Az-Zahir yang maha tampak, yang maha jelas, adalah ketika kita melihat apapun yang ada di bumi ini, maka yang tampak itu adalah qudratullah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita misalnya bercermin melihat rambut kita, ya Allah, alhamdulillah, rambut saya nggak minta, nggak mengajukan proposal, kok ya engkau menumbuhkan rambutku dengan baik. Rambut sama-sama rambut, kok ya yang tumbuh panjang itu cuma di kepala, yang lain yang di mata, yang di hidung, ya tumbuhnya ya seperti itu aja. Tidak seperti tumbuhnya rambut yang ada di kepala. Itu namanya ma'rifatullah bi qudrati. Kenal dengan Allah dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Allah sampaikan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un, bahwa sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Semuanya itu sangat jelas bagi Allah, sangat kelihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifatnya Allah lagi yang diterangkan langsung di dalam Al-Qur'an, inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, kata Allah, labil mirsad, benar-benar sungguh-sungguh maha mengawasi. Allah ini sangat awas terhadap kita, maha melihat terhadap kita. Ya'lamu kha'inatal 'ain wa ma tukhfis sudur. Bahkan mengetahui kha'inatal 'ain, setiap kedipan mata kita, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam relung hati kita. Hati kita ini yang orang di jejer kita saja nggak tahu, orang tua kita saja nggak tahu, pasangan hidup kita saja nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha tahu tentang gerak-gerik kita. Misalnya Allah tahu sejatinya kita ini ya janjane gak senang poso. Allah ngerti. Kita ini janjane gak senang poso, gak senang qiyamul lail. Tapi buktinya apa? Kita ini gak senang poso, gak senang qiyamul lail. Buktinya 11 bulan yang lalu ya kita antara puasa dan bukanya banyak bukanya. Kita puasa paling kalau Muharram, Senin Kamis saja jarang. Itu artinya bahwa kita sejatinya puasa itu sesuatu yang berat, yang kita nggak suka. Tapi ketika kita itu nggak suka, kemudian kita melakukan, nah itu apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Makanya kenapa kita disebut iman? Karena kita aslinya nggak senang, tapi dipaksa untuk melakukan dan kita mau. Nah, kalau kita sudah senang kemudian diperintah, loh, apa namanya hebatnya? Oh, kita sudah senang. Tapi karena puasa ini adalah sesuatu yang kita nggak senang. Qiyamul lail juga sesuatu yang kita nggak senang. Nah, enak. Pagi-pagi sudah ngopi, sudah sarapan, kan malah enak. Malam-malam nonton TV sepak bola, kan malah enak. Tapi karena kita iman dan itu aslinya kita nggak suka dan dipaksa untuk melakukan dan kita mau, itu yang disebut sebagai iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tahu tentang hati kita. Janjane kita ini nggak senang, tapi kita mau melakukan puasa, maka Allah kasih apresiasi, reward, hadiah bagi kita. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman itu tahu tadi bahwa dipaksa, kepaksa melakukan karena memang diperintah. Itu namanya iman. Kalau nggak iman, dipaksa pun kita nggak akan melakukan. Tapi karena kita iman, janjane nggak senang, nggak suka, tapi karena ini dipaksa, diperintahkan oleh Allah, ya tak lakoni. Pagi-pagi kita sudah puasa, malam kita qiyamul lail. Maka Allah mengapresiasi atas kemauan kita dengan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah kasih reward, dihapus dosa-dosa kita. Ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, hadis yang panjang ketika malaikat datang menjumpai Rasulullah SAW dengan perangai menggunakan baju putih-putih. Karena malaikat ini datang menyerupai manusia dengan baju yang serba putih, hadir di hadapan Rasulullah dengan wangi yang luar biasa, kemudian bersimpuh di depannya Rasulullah, lututnya ditempelkan ke lutut baginda Rasulullah SAW. Kemudian tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mal Islam, mal iman. Tanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, apa itu iman. Kemudian dijawab, Islam itu begini, iman itu begini. Kemudian yang terakhir itu tanya, mal ihsan, apa itu ihsan wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, dan ini yang kaitannya dengan muraqabah, yang menjadi inti kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, ihsan itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ihsan itu adalah, kata baginda Rasulullah SAW, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini poin penting kata Rasulullah SAW. Ihsan itu adalah anta'budallah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat langsung Allah. Jadi rasa kedekatan kita, bahwa kita betul-betul melihat Allah. Tapi potensi ini kita tidak bisa lakukan karena Allah tidak bisa kita indra, tidak bisa kita lihat. Bahkan kalau kita ngarang-ngarang membayangkan Allah malah salah. Misalnya kita membayangkan Allah duduk dalam Ka'bah, nah ini malah salah. Jadi nggak usah kita bayangkan kalau yang ini. Kita bayangkan apapun bentuknya Allah jadinya salah. Makanya yang kedua kata baginda Rasulullah, fa illam takun tarahu, dan jika kalian tidak bisa melihat Allah, dan pasti tidak bisa melihat Allah secara zatiahnya, maka harus punya keyakinan fa innahu yaraka, bahwasanya yakin Allah melihat kita. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita, dalam sholat kita, maka yang terjadi adalah tadi, kita sholatnya ini khusyuk, khudu, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan langsung seperti kita berdialog dengan Allah, berbicara dengan Allah. Dan memang sholat itu kata baginda Rasulullah itu adalah dialog kita, ngobrol kita dengan Allah. Jadi hadis ini keluar ketika ada sahabat itu sholat sambil ngobrol sama temannya. Kemudian diadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini si fulan kok waktu sholat itu ngobrol. Jadi ketika panjenengan baca Fatihah, baca surat, ini di belakang sambil berdiri ngobrol sendiri. Nabi SAW kemudian memanggil, wahai fulan. Kemudian diajari oleh Rasulullah, memang sholat itu ngobrol, kata Nabi, tapi ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ini sedang berbicara dengan Allah, tidak layak rasanya kita selingi dengan ngobrol dengan sesama manusia. Nah, ini hadis asbabul wurudnya itu tadi. Ada sahabat yang sholat ngobrol. Jadi ketika kita misalnya ada melihat orang sholat atau anak-anak sholat, yaitu berarti ada sanadnya. Dulu sholatnya sahabat itu juga ada yang sambil ngobrol sebelum ada ilmunya tadi. Maka Nabi SAW tidak melarang, tapi kasih pengetahuan yang sangat-sangat bijak Rasulullah. Nabi hanya mengatakan, wahai sahabat, memang sholat itu ngobrol, tapi ngobrolnya dengan Allah. Dan ketika kita sedang berdialog, berbicara dengan Allah, rasanya tidak elok kalau kita selingi dengan berbicara kepada manusia.
yang khusyuk. Jangan berbicara dengan siapapun karena kita sedang berdialog, berbicara, berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan problem hidup kita. Jadi kalau kita sholat itu gambarkan kita adukan semua problem hidup kita itu pada Allah. Jadi jangan ngadunya kepada manusia, tapi ngadu pada Allah setiap kita bermunajat sholat. Ya Allah, saya punya problem ini. Ya Allah, saya punya problem ini. Diadukan, sampaikan kepada Allah. Tapi ada yang lebih baik lagi. Cara ngadu kepada Allah gak usah disebutkan problemnya. Nah, dengan cara apa? Cukup dengan mensyukuri apa yang kita rasakan. Dengan mengucapkan alhamdulillah terus-menerus. Jadi problemnya dihilangkan, ditaruh dulu. Kita mensyukuri ada problem ya tetap alhamdulillah. Ada masalah ya alhamdulillah. Itu nanti solusinya dikasih sendiri oleh Allah. Meskipun boleh kita ngadukan, ya Allah saya punya problem ini, punya problem ini, tapi ada yang lebih mustajab, ada yang lebih baik, yaitu apa? Perbanyak kalimat alhamdulillah, mensyukuri apapun dalam ibadah sholat. Makanya kita dalam sholat itu kan isinya cuma memuji Allah. Dari mulai takbir Allahu Akbar itu sudah memuji Allah. Allah Maha Besar. Yang besar hanya Allah, kita ini tidak ada apa-apanya. Setelah takbir kemudian memuji Allah dalam doa iftitah. Kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu doa iftitah isinya full pujian. Enggak ada kepentingan kita sama sekali. Meskipun ada doa iftitah yang menjadi kepentingan kita, misalnya doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu sudah kepentingan kita. Ya Allah, jauhkanlah antara kejelekan itu seperti Engkau jauhkan antara arah timur dan arah barat. Nah, itu sekarang sudah kepentingan kita. Kita minta dijauhkan kejelekan, seperti Allah menjauhkan arah timur dan arah barat. Makanya para ulama, guru-guru kita itu senang ngajari doa iftitah itu dengan kabiro walhamdulillahi katsiro. Itu sirriyahnya. Kenapa? Karena dalam doa iftitah kabiro walhamdulillah tidak ada satupun proposal kita, keinginan kita, full memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini sudah memuji terus, meskipun kita ini banyak problem masalah, maka rumusnya Quran itu kan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kalau kalian ini yang terucap hanya alhamdulillah, kemudian husnuzon sama Allah, la azidannakum, pasti akan ditambah nikmatnya. Itu sudah rumus pasti. Jadi jangan banyak mengeluh, apalagi ngeluhnya salah tempat, salah orang, apalagi ngeluh kepada sesama makhluk. Ini bahaya. Bahkan sangat-sangat dibenci oleh baginda Rasulullah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbah. Barang siapa pagi-pagi kok sudah ngeluh masalah hidupnya, pagi ya Allah boyo kok rasane, kemudian kita bikin status di WA kita, di Facebook kita misalnya, banyak orang tahu tentang keluhan masalah kita. Itu kata Rasulullah, faka'an nama yashku rabbah, dia seakan-akan mentersangkakan Allah Subhanahu wa taala, enggak terima terhadap takdirnya Allah. Maka sekali lagi, di antara kita ini muraqabah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yakinilah Allah masih ujian kepada kita, problem kepada kita, pasti Allah pun memberikan solusi kepada kita. Ini namanya muraqabah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.